gara-gara memasukkan 4 pulau bagian Aceh ke dalam wilayah bagian Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didesak untuk mundur dari jabatannya. Ada yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga jika Presiden Prabowo Subianto tidak turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini, maka diprediksi akan ada gejolak besar di masyarakat, khususnya rakyat Aceh. Saya pribadi cukup mengapresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dua kasus. Yang pertama yaitu Raja Ampat, dan yang kedua yaitu mengenai pencaplokan 4 pulau yang dimasukkan kepada wilayah Sumatera Utara ya. Ada yang menyebut bahwa Tito Karnavian adalah bagian dari geng Solo ya, atau loyalisnya Jokowi. Saya pribadi termasuk warga negara biasa hanya bisa berharap Presiden Prabowo berani untuk membersihkan kabinetnya ya dari orang-orang yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya ya, tanpa memikirkan nasib bangsa dan negara ini ke depan, termasuk orang-orang yang akan memecah belah terhadap bangsa ini ya. Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. Berlandaskan dokumen, pemerintah telah mengambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh. Alhamdulillah ya. Demikian kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kantor Presiden Jakarta Selasa 17 Juni 2025. Adapun 4 pulau yang menjadi sengketa itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kete. Dengan adanya keputusan ini, Prasetyo meminta masyarakat tidak mempercayai isu liar mengenai polemik rebutan 4 pulau itu ya. Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua DPR Supni Dasko Ahmad mengatakan DPR meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu diadakan rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri ya, Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Rapat telah selesai dan telah mencapai hasil kesepakatan bersama, kata dia. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Sekretariat Negara ya, Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan itu membahas sengketa 4 pulau Aceh dan Sumut. Pertemuan itu dibenarkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA. Ya betul, kata dia melalui pesan WhatsApp. Wamendagri Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan pihaknya telah menemukan bukti baru untuk penyelesaian sengketa 4 pulau Aceh dan Sumut. Wamendagri mengatakan novum baru penting untuk pengambilan keputusan perihal keempat pulau tersebut. Bima mengungkapkan bukti baru tersebut didapat setelah ada penelusuran dari tim Kemendagri. Mantan Wali Kota Bogor ini menyampaikan hal ini setelah rapat lintas instansi bersama Sekjen Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Informasi dan Geospasial, dan perwakilan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, hingga sejarawan. Kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh, kata Bima di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 16 Juni 2025. Perselisihan batas wilayah antara Aceh dan Sumut mencuat setelah penetapan kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat yang memicu penolakan dari sejumlah pihak di Aceh. Menteri Dalam Negeri memutuskan 4 pulau di kawasan Aceh Singkil masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pengalihan status 4 pulau ini termaktub dalam keputusan Mendagri Kepmendagri nomor 300.2.2/2138/2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang terbit pada 25 April 2025. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kete, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Mendagri Tito Karnavian mengatakan Kepmendagri itu telah melewati kajian letak geografis
dan pertimbangan keputusan yang melibatkan berbagai instansi. Tito menyebutkan Kementerian Dalam Negeri harus menetapkan batas wilayah 4 pulau tersebut karena berkaitan dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN ya. Silakan saja, katanya di Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Juni 2025. Meskipun ada yang menyangka bahwa keputusan Tito Karnavian sebelumnya yaitu memasukkan 4 pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara, keputusan tersebut dinilai politis ya. Bahkan kabarnya, ya kita tahu sendiri lah ya, Gubernur Sumatera Utara itu siapa ya. Sekali lagi saya hanya bisa berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya ya, dengan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bahwa Tito Karnavian harus dicopot dari Menteri Dalam Negeri? Silahkan komen di bawahnya. Oke, ikuti terus informasi-informasi menarik lainnya di Wiz ID Channel. Terima kasih bagi Anda yang selalu setia menonton channel ini. Terima kasih juga yang sudah like, share, or komen. Itu saja yang saya sampaikan. Wiz ID pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!